Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah? Kalau ustazah tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini, hari yang berbahagia, hari yang cerah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu agenda hari ini apa? Ya, kemarin sudah dikasih tahu ya bahwa hari ini akan ada launching BPI. Apa sih BPI itu? Pernah dengar? Ya, mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum ya, atau baru kali ini mendengar. Baik, lanjut saja. BPI itu singkatan dari Bina Pribadi Islami. BPI ini adalah salah satu kewajiban siswa untuk diikuti di sekolah, di mana BPI ini kita bisa memperdalam ilmu Islam lebih dalam lagi. Nah, BPI bukan hanya memperdalam ilmu Islam, tapi ada kegiatan-kegiatan lain juga yang menyenangkan. Bina Pribadi Islami biasanya terdapat di sekolah Islam terpadu. Nah, kamu-kamu yang alumni SDIT, ada SDIT dari mana saja, tentu sudah pernah mengikuti BPI ya. Oke, next. Nah, apa sih landasannya? Apa sih landasan konseptual? Maksudnya konsep secara konsep kita mengambil dari sebuah hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adinu fil khairi wa syarri khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Fil Islami idza faqihu." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, manusia itu ibarat barang tambang, yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika mereka paham. Oke, artinya manusia itu tadi ibarat barang tambang ya. Maka yang terbaik di masa jahiliyah, tahu masa jahiliyah ya, masa zaman kebodohan, itu adalah yang terbaik dari Islam kalau kita paham. Nah, semoga kita adalah bagian yang memahaminya. Landasan konsepsional, kalau tadi konseptual, ini konsepsional. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu kal ibril mi'ati la takadu tajidu fiha rahilah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sesungguhnya manusia itu ibarat 100 unta. Hampir-hampir saja 100 unta itu engkau tidak mendapatkan satu unta pemikul beban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagaimana menyiapkan kita nanti sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, kita adalah menjadi pemimpin, memiliki beban untuk memimpin baik diri kita maupun umat ini. Nah, BPI itu memiliki standar kompetensi lulusan. Jadi harapannya ketika mengikuti BPI ini, setelah lulus dari SMP, kalian itu bisa yang pertama memiliki akidah yang lurus. Jadi gak ada lagi yang percaya namanya ramalan bintang, gak ada lagi percaya namanya ngusap-ngusap kuburan, misalkan meminta ininya ya, meminta rahmatnya. Jadi akidah kita lurus, nggak ada lagi percaya yang namanya apa tuh yang di antv itu ya, di televisi dia meramal rere itulah pokoknya ya. Jadi tidak ada lagi yang berhubungan dengan jin, sehingga kita semua nanti lulus dari SMPIT ini memiliki akidah yang lurus. Standar yang kedua, harapannya kita bisa melakukan ibadah yang benar. Jadi sholat yang benar gitu, berwudu yang benar sesuai syariat. Gak lagi wudunya asal-asalan tuh. Kemudian sholatnya juga cepet banget, ngebut secepat kilat. Jadi kita diharapkan nanti melakukan ibadah yang benar, sedekah yang benar gitu, dan lain-lainnya nanti akan kita pelajari lebih banyak lagi. Yang ketiga, kita diharapkan berkepribadian matang, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Senang gak sih kira-kira pribadi kita matang, terus akhlak kita mulia?
dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentu itu suatu kebahagiaan yang luar biasa, apalagi bagi kedua orang tua kita ya. Nah, kita berkepribadian yang matang artinya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Kemudian nanti ketika di asrama tidak ada lagi yang nangis ketika sudah tinggal di asrama. Berakhlak mulia, kita bisa menghormati orang tua, menyayangi yang muda dan juga teman. Kita bisa juga bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya memanfaatkan tapi ataupun dimanfaatkan. Kita bisa memberikan kontribusi terbaik kita bagi orang lain. Lanjut, yang keempat, kita diharapkan menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan nafsunya. Jadi kalau ada teman yang mengejek kita masih bisa menahan nafsunya, karena kita tidak boleh marah kan ya. Gimana? La taghdab walakal jannah. Iya, jangan marah maka bagimu surga. Jadi lalu kita juga menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Gak ada lagi yang malas-malesan tidak mengerjakan tugas. Dan kita menjadi pribadi yang disiplin. Datang sekolah tepat waktu, datang halaqah tepat waktu, datang pelajaran tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan yang lainnya. Lalu yang keempat, diharapkan memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga menghafal dan kemudian dipahami. Kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain Al-Quran, begitu juga kita harus paham dengan hadis. Maka lulusan SMPIT Permata Bunda ini diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memiliki hafalan Al-Quran serta memahaminya. Baik ya, semoga di sini anak-anak dimudahkan untuk mencapai menghafal Al-Quran dan menjadi hafiz ataupun hafizoh. Amin. Kemudian yang selanjutnya, BPI ini mengharapkan kita memiliki wawasan yang luas. Jadi tidak hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan yang biasa, tapi kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, baik ilmu dunia maupun akhirat. Rajin membaca buku, mengupgrade diri, menekuni hobi, dan sebagainya. Standar kompetensi lulusan yang ketujuh yaitu memiliki jasad yang kuat dan keterampilan hidup. Jadi kalau misalkan sudah di sini sudah sekolah SMP, apalagi nanti di asrama, harapannya tidak mudah sakit ya. Kenapa? Karena kita harus memiliki jasad yang kuat dan kita tidak bisa merepotkan orang tua kita jauh. Dan kita juga memiliki keterampilan hidup. Bagaimana nanti ketika di asrama bisa merapikan tempat tidur, bisa merapikan lemari, bisa menyapu, bisa mengepel, bisa mencuci baju. Dan keterampilan hidup lainnya, membuat kerajinan tangan, membuat proyek, dan lain-lain. Nah, inilah ada 7 standar kompetensi lulusan Sekolah Islam Terpadu. Di BPI ini dan di sekolah nanti akan bersinergi. Jadi 7 hal ini kalian harus berusaha mencapainya. Baiklah, apa saja sih kurikulum Bina Pribadi Islami? Kurikulumnya banyak ya. Jadi secara tidak langsung dia kurikulumnya komprehensif atau menyeluruh. Kemudian yang kedua sinergis, yang ketiga moderat, kemudian yang keempat berpadu, jadi tidak berpisah satu dengan lainnya. Yang kelima lokal ya, atau sesuai dengan kearifan lokal kita. Yang keenam fleksibel. Yang ketujuh gradual, tadaruj. Dan yang kedelapan realistis. 9 futuristik. 10 seimbang. 11 jelas. Oke. Nah, BPI itu ngapain saja sih? Banyak ya, nanti di BPI itu ada sarana utama dan sarana pendukungnya. Kita ngapain aja? Ada pertemuan pekanan. Jadi setiap 1 pekan sekali kalian akan ada pelajaran BPI bersama guru BPI-nya masing-masing. Setiap kalian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok.
Kemudian yang kedua, kita juga ada pengembangan wawasan keislaman dan latihan. Bisa latihan memanah, kemudian latihan olahraga dan lain-lainnya. Wawasan keislamannya misalkan ada nanti kajian rutin, ada namanya mabit, jalsah. Terus ada perkemahan, kita bekerja sama dengan pramuka, kita berkemah. Kemudian tahsin dan tahfiz Al-Quran yang halakoh setiap pagi dan sore bersama ustadz-ustazahnya. Nanti ada penugasan, misalkan membuat flyer, membuat video, mencari sirah tentang Nabi dan sebagainya. Terakhir, mabit atau majelis zikir. Biasanya mabit ini kita menginap ya untuk ikhwan, terutama menginap di masjid, kemudian agendanya agenda mabit. Terakhir ada pengabdian masyarakat. Biasanya di kelas 9 ada namanya siswa mengabdi. Kurang lebih seperti itu untuk agenda-agenda di BPI. Kita juga pernah ada market day, kemudian ada latihan membuat kue, ada juga misalkan rujak party atau nonton bareng. Insya Allah BPI kita akan menyenangkan ya. Selanjutnya silakan saksikan video kegiatan BPI berikut ini. Selamat menyaksikan.